Awak kalau mencari orang sombong tu kira-kira sakit hati awak. Sakit. Awak kalau mencari orang yang suka pamer apa, atau sakit hati tu. Contoh, orang yang suka pamer tu Bapak dan Ibu, atau orang yang sombong tu contohnya adalah, misal Ibu punya kawan, kecil kawan Ibu, Bu, tolong kirim foto-foto tadi malam ya Bu. Jawabannya, yo Bu, biku ambo kirim foto-foto tu ya Bu. Soalnya kini ambo sedang pergi jalan-jalan dengan suami ambo naik foto Pajero Sport aja. Mangalo harus disabui to Pajero Sport kok. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita persembahkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, atas limpahan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Berdoa kita kepada Allah Bapa dan Ibu, mudah-mudahan ibadah salat subuh yang kita laksanakan diterima oleh Allah, dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriringan salam tak bosan-bosan kita doakan kepada Allah, sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Pengurus Masjid Jami' Hasanuddin Sabhisma Rabbikal A'la beserta seluruh jajaran kepengurusannya. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kajian kita pada subuh hari ini, kita melanjutkan kajian kita pada minggu yang lalu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas 3 ciri-ciri orang-orang yang munafik yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, mulai dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Jadi Bapak dan Ibu, kita ulang kembali
Yang pertama, ciri-ciri orang munafik itu adalah lain di mulut, lain di hati. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang munafik itu adalah penipu. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang munafik itu adalah ada sifat iri, sifat dengki atau sifat hasad, ada penyakit di dalam dirinya. Kemudian kita lanjutkan Bapak dan Ibu yang keempat. Apa ciri-ciri orang munafik? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi Bapak dan Ibu-ibu, yang keempat, ciri-ciri orang munafik itu adalah berbuat kerusakan. Ibu-ibu dan Bapak, berbuat kerusakan itu bukan membuang sampah di sembarangan. Bukan seperti itu yang dimaksud berbuat kerusakan itu. Berbuat kerusakan itu tidak menebang pohon sembarangan, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan berbuat kerusakan di dalam ayat ini Bapak dan Ibu adalah itu orang yang suka berbuat kemaksiatan, orang yang suka berbuat kebatilan. Kalau ada unsur-unsur agama di dalamnya Bapak dan Ibu, itu sangat benci. Kalau ada unsur-unsur agama di dalamnya, itu tidak suku. Itu yang dimaksud dengan berbuat kerusakan di muka bumi Bapak dan Ibu. Contoh, ibu-ibu, kalau ibu-ibu diagih di calon bupati piti 100.000, tapi ibu harus memilihnya menjadi bupati besok, kira-kira lah ibu terima piti 100.000 juga? Terima atau tidak bu? Lah ibu, kalau ibu terima bu, ada calon bupati, diagihnya ibu piti 100.000, tapi syaratnya ibu harus memilihnya, maka hukumnya adalah haram. Bakok haram Ustaz? Karena itu sudah masuk kepada sogok menyogok. Jadi orang yang menyogok dengan orang yang menerima sogok Bapak dan Ibu, itu hukumnya adalah haram. Yang modekol Ustaz, calon bupatiku inyo magi kami piti 100.000 Ustaz. Tapi calon bupati dan lain Ustaz, inyo ndak mau magi kami piti 100.000 Ustaz. Tentu kami pilih orang yang magi kami piti 100.000. Awak beranggapan mereka Bapak dan Ibu bahwasanya orang yang magi piti kawak 100.000 tadi Bapak dan Ibu, awak beranggapan awak sudah berbuat kebaikan, awak beranggapan awak sudah menolong. Tapi Bapak dan Ibu ingat jangka panjang Bapak dan Ibu. Jangan sampai gara-gara piti dan 100.000 tadi Bapak dan Ibu, awak dia ke piti di calon bupati itu 100.000 misalnya. Kiranya ketika calon bupati tadi itu benar-benar terpilihnya menjadi bupati Bapak dan Ibu, akhirnya yang dilakukan Bapak dan Ibu, nyobuilah aturan-aturan, bisa jadi aturan-aturan yang menyesalahkan rakyat, bisa jadi nyobuilah aturan yang naikin pajak segala macam dan lain sebagainya Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah yang kita sebut dengan berbuat kerusakan di muka bumi. Ustaz,
Awak kalau dia piti 100,000 dia calon bupati start haram. Tapi kalau awak dia piti 1 juta start, awak fikir-fikir dulu start kerja. Ada yang begitu bu. Artinya apa Bapak dan Ibu? Kalau awak dia piti 100,000 hukumnya haram, kalau awak dia piti 1 juta hukumnya haram. Karena itu sudah masuk kepada hukum sokok menyumbang. Ustaz, kalau awak dia piti dia calon bupati kau 100,000 Ustaz, tapi awak tak disuruhnya memilihnya Ustaz. Awak hanya dia sepiti 100,000, awak tak disuruhnya memilihnya Ustaz. Kalau piti itu Bapak dan Ibu dari piti pribadi Bapak dan Ibu, bukan dari APBN dan lain sebagainya. Kalau memang piti itu dari piti kantong pribadinya, awak dia piti 100,000, tapi awak tak disuruhnya memilihnya, maka itu diperbolehkan. Tak masalah tu dong. Karena awak tak disuruh memilihnya, bisa jadi itu adalah sedekah bagi awak Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang keempat, ciri-ciri orang-orang munafik itu adalah dia suka berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian kita lanjutkan yang kelima Bapak dan Ibu. Yang kelima, apa ciri-ciri orang munafik? Yang kelima, ciri-ciri orang munafik itu adalah wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Dia Bapak dan Ibu, orang munafik itu Bapak dan Ibu, ketika diperintahkan kepada mereka untuk beriman kepada Allah, dia akan berkata, mengawak beriman seperti orang-orang bodoh, mengawak beriman seperti orang-orang yang tidak punya akal. Artinya Bapak dan Ibu, yang kelima, ciri-ciri orang munafik itu mereka sombong. Bapak dan Ibu, awak kalau mencari orang sombong tu kira-kira sakit hati awak. Sakit. Awak kalau mencari orang yang suka pamer apa, atau sakit hati tu. Contoh, orang yang suka pamer tu Bapak dan Ibu, atau orang yang sombong tu, contohnya adalah, misal Ibu punya kawan, kecil kawan Ibu, Bu, tolong kirim foto-foto tadi malam ya Bu. Jawabannya, yo Bu, beku aku kirim foto-foto tu ya Bu. Soalnya kini aku sedang pergi jalan-jalan dengan suami aku, naik untuk Pajero Sport aja. Mangalo harus disabui po Pajero Sport kok. Itu orang yang suka pamer kok. Dek gara-garanya sabui untuk Pajero Sport tadi itu. Bu, tolong kirim foto-foto tadi malam ya Bu. Bu, beko sabantale aku kirim ya Bu. Soalnya baterai HP aku sedang sakarat. Ambo ingin mencas HP iPhone 7 boleh Pro Max ambo dulu. Beko setelah itu baru ambo kirim foto-foto. Mangalo harus disabuian mere api awak Bapak dan Ibu.
Harus lo disampaikan, ambo sedang mancas api iPhone 17 Pro Max dulu. Indah harus awak sampaikan seperti itu Bapak dan Ibu. Itulah ciri-ciri orang yang suka pamer, orang yang sombong. Ingat Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sombong itu merupakan sifat siapa bu? Sifat siapa pertama tu? Nah, sombong itu merupakan sifatnya iblis laknatullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para iblis, memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, malaikat niyo sujud. Tetapi iblis Bapak dan Ibu tidak niyo sujud. Kecil iblis, mengalo ambo harus sujud kepada Adam kecil. Ambo diciptakan dari api, sedangkan Adam itu diciptakan dari tanah. Itulah sifat sombong yang dimiliki oleh iblis. Bahkan di dalam hadis Bapak dan Ibu juga disebutkan, siapa yang memiliki sedikit sifat kesombongan di dalam hatinya, walaupun sifat kesombongan itu masih sebesar biji zahra Bapak dan Ibu, sakit sih masih ada sifat kesombongan di dalam hati awak Bapak dan Ibu, maka kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Dia Bapak dan Ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nan kalimo ciri-ciri orang munafik itu adalah sombong. Kemudian kita lanjutkan yang keenam Bapak dan Ibu. Apa ciri-ciri orang-orang munafik? Yang keenam, ciri-ciri orang munafik itu adalah wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Jadi Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang keenam, ciri-ciri orang munafik itu adalah dia bermuka dua. Ketika nyo bersama-sama dengan orang-orang beriman Bapak dan Ibu, nyo mengatakan inyo telah bersedekah, inyo mengatakan inyo telah melaksanakan solat, inyo mengatakan inyo telah berpuasa. Tapi ketika dia kembali kepada setan-setan mereka, mereka akan berkata, yo tadi ambo sebenarnya ambo mengarah sini. Ambo dah serius ke sebenarnya. Sebenarnya ambo disingkung posisi ambo. Itu ciri-ciri orang munafik bermuka dua. Disuruh berbuat kebaikan, yang mengeceklah berbuat kebaikan. Tapi sebenarnya Bapak dan Ibu, inyo alun berbuat kebaikan. Inyo mengecek, itulah pernah ambo lakukan tu. Itulah pernah ambo kerajuan tu. Padahal dia tidak pernah mengerjakan itu Bapak dan Ibu. Awak kalau punya kawan yang bermuka dua ko, kira-kira menyebalkan tak? Menyebalkan. Awak kalau punya kawan, kiranya kawan awak tu bermuka dua, itu sangat menyebalkan Bapak dan Ibu. Contoh, misal kawan awak tadi pai bertamu ke rumah awak, nyo bertamu ke rumah awak, nyo datang ke rumah awak. Tentu awak sebagai tuan rumah, awak mempersiapkan Bapak dan Ibu. Bisa jadi awak masak, bisa jadi awak siapkanlah buah, bisa jadi awak siapkanlah makanan. Kenapa? Karena awak wajib melayani tamu itu sebaik-baiknya Bapak dan Ibu. Dek gara-gara ada kawan nanti ke rumah awak,
Awak sambutlah kawan tadi itu dengan baik. Wak masakan sampai akan tuju renyo. Misalnya nyo suku masak opor ayam, awak masak opor ayam tu. Saking awak memuliakan tamu tadi. Kiranya bapa dan ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika tamu tadi lah tiba di rumah, ketika tamu tadi lah sampai di rumah bapa dan ibu, nyo perhatian lah isi rumah awak bapa dan ibu. Nyo carilah rumah awak. Kebetulan awak punya kucing. Kucing kau banyak lah kira dak cie, dak dua kucing lo 10 ekor kucing kau di rumah awak. Yo tentu kalau ate nama kucing bapa dan ibu, yang namanya kotoran kucing itu kan kadang kan sembarangan kadang kotoran kucing ku ada di teras, kadang kotoran kucing ku ada di kursi, kadang kotoran kucing ku ada di pintu. Kebetulan seketika itu awak sedang sibuk, tak sempat awak memberasihan kotoran kucing tu dong. Tak sempat awak dong, dari saking sibuknya bisa jadi bapa dan ibu. Akhirnya bapa dan ibu, ketika tamu tadi pulang ke rumahnya, baliknya ke rumah, hanya buatlah sebuah berita di kecil rumah si anu tu ya sebenarnya bau ciri kucing kecilnya. Rumahnya yang parah bau ciri kucing kecilnya. Allah bau ciri kucing, rumahnya berantakan, rumahnya tidak rapi, rumahnya tidak bersih. Itulah yang buat sabit dengan orang yang bermuka dua bapa dan ibu. Ketika nyo bersama-sama dengan awak, ketika nyo bersama-sama dengan awak, inyo elok, inyo baik bapa dan ibu. Tapi ketika nyo tidak bersama-sama dengan awak, anyo sabihanlah keburukan awak kepada orang lain. Kalau seandainya orang sarupo ibu bapa dan ibu, suatu hari nanti baliknya datang ke rumah awak, kira-kira lain dia awak terima nyo. Fikir-fikir Ustaz. Kalau seandainya ada orang yang bermuka dua ke bapa dan ibu, suatu hari baliknya ke rumah awak, datangnya ke rumah awak deh, pasti awak berfikir-fikir untuk menerimanya balik bapa dan ibu. Dia bapa dan ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, inilah yang keenam, ciri-ciri orang-orang munafik bermuka dua. Bapak dan ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan bapak dan ibu. Ada 3 tambahannya bapak dan ibu, ciri-ciri orang-orang munafik. Yang pertama bapak dan ibu, orang-orang munafik itu adalah dia suka berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang munafik itu dia sombong. Dan yang ketiga, ciri-ciri orang munafik itu adalah dia bermuka dua. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kajian kita pada subuh hari ini dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.